Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang Paripurno, NIM 1730432, semester 6. Saya akan mempresentasikan hasil laporan praktikum basis data, tugas dari Bapak Arif. Pertama-tama kita membuat database dengan perintah caret database, dan nama databasenya di sini adalah Tokoku. Selanjutnya kita jalankan dengan cara Ctrl plus Enter. Sudah program berjalan atau sukses, begini tampilannya. Jika error, tampilannya beda. Kemudian kita memanggil database ke dalam MySQL browser dengan perintah use tokoku. Jalankan. Kemudian kita membuat tabel member dengan menggunakan perintah caret table member yang berisi ID member, nama, dan juga tanggal lahir. Selanjutnya kita jalankan. Kemudian memasukkan isi tabel member. Nah, ini sudah terisi. Kemudian kita jalankan. Setelah memasukkan isi tabel member, kita bisa melihat isi tabel member tersebut dengan cara klik di select from member di sini. Kemudian kita Ctrl plus Enter. Nah, ini tabelnya, tabel member. Yang pertama tadi ID member, nama, tanggal lahir. Nah, ini sudah benar. Kemudian kita membuat tabel barang yang berisi ID barang, nama barang, harga, stok, dan juga merek. Sini kita jalankan dulu. Kemudian masukkan isi tabel barang. Jalankan. Sudah itu kita bisa melihat isi tabel barang tersebut dengan Ctrl plus Enter. Nah, ini tampilannya. Tadi ID barang, nama barang, harga, stok, dan juga merek. Jadi hasilnya sudah ada di sini. Nama barang kemeja, kopi, tas, buku, sepatu, dan juga harga, stok, merek. Sudah benar. Selanjutnya kita membuat tabel karyawan dengan menggunakan perintah caret tabel karyawan yang berisi ID karyawan, nama, username, dan juga password. Kita jalankan dulu. Setelah itu kita masukkan isi tabel karyawan tersebut. Jalankan. Kemudian kita bisa melihat isi tabel tersebut. Klik Ctrl Enter. Nah, ini ID karyawan, nama, username, password. Sudah benar. Kemudian kita membuat tabel supplier yang berisi ID supplier, nama supplier, dan juga alamat. Kita Ctrl Enter. Sudah berjalan. Kemudian kita masukkan isi tabel supplier tersebut. Kita Ctrl Enter lagi. Setelah itu kita lihat isi tabel supplier tersebut dengan cara Ctrl Enter lagi. Ini sudah ada hasilnya. ID supplier, ini hasilnya. Nama supplier Agus, Bagas, Carly, Dono, dan juga alamatnya
ini. Kemudian kita membuat tabel penjualan dengan perintah caret tabel penjualan yang berisi nomor nota, tanggal penjualan, jumlah barang total, ID member, ID barang, ID karyawan. Di sini menggunakan perintah for IK, yaitu untuk menghubungkan antara ID member dengan tabel member, dan juga ID barang dengan tabel barang, dan juga ID karyawan dengan tabel karyawan. Setelah itu kita jalankan. Ini sudah berjalan. Selanjutnya kita masukkan isi tabel penjualan, kita jalankan. Oke, berjalan. Selanjutnya kita melihat isi tabel penjualan tersebut dengan cara Ctrl Enter. Nah, ini udah nomor nota, tanggal penjualan, jumlah barang total, ID member, dan juga ID barang. Ini sudah benar. Selanjutnya kita membuat tabel pembelian yang berisi nomor faktur, ID supplier, ID barang, ID karyawan, tanggal pembelian, jumlah barang, dan juga total. Langsung saja kita jalankan. Sudah berjalan. Kemudian kita masukkan isi tabel pembelian tersebut, lalu kita jalankan. Sudah dijalankan, kita bisa melihat isi tabel pembelian lagi dengan cara seperti Ctrl Enter lagi. Nah, ini hasilnya: no faktur, ID supplier, ID barang, ID karyawan. Sudah benar. Kemudian kita menampilkan jumlah member yang terdapat dalam kasus ini. Caranya seperti tadi, Ctrl plus Enter. Nah, ini jumlahnya ada 5. Selanjutnya menampilkan nama barang, jumlah barangnya yang paling banyak dibeli dilihat dari jumlahnya. Langsung saja kita klik sini, Ctrl Enter. Nah, sini hasilnya ada nama barang topi dan juga jumlah barang 10. Jadi jumlah barang yang banyak pembeli adalah topi. Selanjutnya kita menampilkan banyaknya jumlah aktivitas yang dilakukan oleh supplier di dalam transaksi pembelian. Langsung saja kita Ctrl Enter. Nah, ini nama-namanya, nama suppliernya Agus, Bagas, Kali, Dono. Selanjutnya kita tampilkan total jumlah barang yang dijual. Langsung saja Ctrl plus Enter. Total barang yang dijual yaitu 17. Sudah benar. Selanjutnya kita menampilkan nama barang, jumlah barang yang dibeli yang mana jumlahnya antara 3 sampai 7. Langsung saja kita Ctrl plus Enter. Nah, ini sudah ada hasilnya. Nama barang kemeja, jumlah barang 7, tas
5, tas lagi ada 3. Selanjutnya kita menampilkan nama barang, jumlah barang yang dibeli, yang mana jumlahnya kurang dari sama dengan 5. Langsung saja kita kontrol plus enter. Nah, ini hasilnya sudah keluar. Kemeja ada 4 barang, tas ada 5 barang, dan juga tas lagi ada 3 barang. Kemudian tampilkan nama barang yang paling sedikit dibeli dilihat dari jumlahnya. Kontrol plus enter, yaitu tas. Jumlah barang 3. Selanjutnya kita tampilkan nama barang, jumlah total barang, dan nama supplier pembelian yang mempunyai kode SUP strip 0001. Langsung saja kita kontrol plus enter. Ini hasilnya yaitu nama barangnya topi, jumlah pembelian barang 10, nama supplier Agus. Benar. Selanjutnya menampilkan nama member, nama barang, jumlah barang yang mana dilayani oleh karyawan KAR 00001. Langsung saja kita jalankan kontrol plus enter. Itu namanya Joshua, nama barang sepatu, dan jumlah barangnya ada 3. Yang terakhir kita menampilkan transaksi penjualan, nama barang, jumlah, nama karyawan yang melayani, yang mana tanggal transaksi 2014 10/25. Langsung saja kita jalankan kontrol plus enter. Nah, ini sudah ada hasilnya. Nama barang tas total 4, nama karyawannya Yoko. Sekian dan terima kasih dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.